bagaimana skandal PSN yang menimbulkan masalah di Banten dan di Rempang, dan ini berbahaya. Ini dua ini daerah militan semua, Betul, betul, betul. daerah pejuang semua. Anda bikin ribut di situ. Ingin tes nyali dengan rakyat Banten, mau tes nyali dengan orang Melayu Riau di sana, ya udah silakan. Pasti akan bangkit semangat-semangat perlawanan kedaerahan mereka, gitu loh. Dan Prabowo harus bisa segera menyelesaikan itu. Caranya apa? Hentikan itu semua. Program-program yang merugikan rakyat oleh sisa-sisa rezim Jokowi. Ya kan? Betul, betul, betul. Buktinya hari ini MK juga kan sudah mulai melawan. Mumpung MK udah mulai waras dengan membuat keputusan presidensial threshold menjadi 0%. Padahal sebelumnya ada 34 orang yang menggugat, kok selalu ditolak, sekarang diterima. Itu artinya Mahkamah Konstitusi sudah kasih pesan, ayo kita tobat berjamaah gitu loh. Mari kita berhima kepada rakyat, mari kita berpro kepada rakyat. Itu pesan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tahu dirinya berdosa besar juga. Bagaimana menciptakan putusan MK 90 yang meloloskan Gibran sebagai wakil presiden. Ya kan? Ya kan? Itu kan semua dan termasuk menolak gugatan-gugatan yang 34 gugatan itu. Bayangkan mungkin sejak tahun berapa digugat presidensial threshold itu. Sehingga sekarang bisa jadi 0%. Ya kan? Itu artinya ada bentuk pertobatan dari Mahkamah Konstitusi yang mulai nyata, mulai mau mendengarkan, termasuk juga putusan MK kemarin yang menyatakan 21 pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi udah banyak prestasi. Dan saya yakin juga judicial review yang dilakukan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh ya, tentang terkait masalah Undang-Undang Tapera, saya yakin juga insya Allah akan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Nah ini kan semua bentuk-bentuk pertobatan ini harusnya ditangkap oleh Prabowo sebagai semangat bahwa kalau kau berhikmah kepada rakyat, maka yakinlah rakyat pasti akan mendukungmu. Kekuasaan yang abadi itu ketika dia mendapatkan dukungan dari rakyat secara tulus dan murni. Ya kan? Bukan dukungan palsu seperti partai politik yang hanya karena kepentingan dia merapat kepada, tapi dukungan rakyat ini tulus dan murni. Seperti bagaimana ketika rakyat mendukung para pejuang-pejuang kemerdekaan dulu. Kalau rakyat dulu tidak mendukung secara tulus dan murni, ya mungkin kita tidak merdeka hari ini. Karena kan dukungan rakyat. Ketika para pejuang-pejuang kita dulu berjuang, melakukan gerilya, kehabisan makanan, yang kasih makanan rakyat. Karena rakyat tulus dan murni ingin membantu pejuang-pejuang Indonesia untuk merdeka. Kan seperti itu yang dilakukan sekarang. Sekarang Prabowo udah mulai mengarahkan pemerintahannya untuk bagaimana benar-benar berkhidmat kepada rakyat. Ya kan? Nah tinggal Anda jalankan. Yakinlah Pak. Yakin kalau Bapak berkhidmat cabut undang-undang Omnibus Law, hentikan PSN, tangkap koruptor-koruptor itu, ya kan? Saya termasuk orang yang mengapresiasi lah pernyataan Bapak yang kecewa dengan putusan terhadap koruptor 300T yang hanya dihukum 6,5 tahun. Ya Anda bilang kalau bisa dihukum 50 tahun. Nah itu bagus. Itu memberikan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia itu naik dan kepercayaan kepada investor asing. Jadi Pak Prabowo harus mulai menunjukkan kepada publik untuk keluar dari bayang-bayang Jokowi. Lupakan Pak, terlepas di situ ada cantolan Jokowi, yaitu si wapresnya Prabowo. Udah Pak, abaikan saja karena yang mengambil keputusan adalah Presiden Prabowo, bukan wakil presiden. Dan satu lagi, mudah-mudahan tayang ini ditonton kepada seluruh orang-orang dekat Prabowo, tolong jagain Pak Prabowo baik-baik. Jagain Pak. Betul, betul, betul. Ya kan jagain. Tolong dijagai, kasih masukan yang baik. Dijaga keselamatan dan kesehatannya Pak. Ini sudah banyak ini. Jadi kalau tidak bisa main halus, mereka pasti main kasar. Dan kita tegaskan bahwa kalau selama Pak Prabowo mampu membuat kebijakan pro rakyat, ya insya Allah lah. Kawan-kawan buruh, kawan-kawan nelayan, petani, ya kan aliansi-aliansi ini insya Allah akan membersamai dan menjaga Bapak sama-sama. Selama Bapak berhikmat kepada rakyat dan menjadi pemerintahan yang benar-benar ingin membahagiakan rakyat. Tentu saja kita ukurannya nanti adalah bentuknya adalah kebijakan. Jadi political will dari pemerintahan Prabowo ini benar-benar ingin berhikmat kepada. Jadi masuk ke tahun 2005 ini ya apa yang menjadi pemerintahan ke depan menjadi harapan atau tantangan kita semua ke depan. Betul. Dan tentu saja bagaimana kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat ini harus segera benar-benar dilaksanakan karena sudah cukuplah 10 tahun Jokowi berkuasa itu menjadi pengalaman buruk bangsa Indonesia secara politik, hukum, dan ekonomi. Dan ya dampaknya hari ini kan.
Contoh naikin PPN 12%. Tahu-tahu sekarang semua barang kena PPN. Ya kan? Udah naik barang di lapangan. Terus apa gunanya buruh dapat 6,5% kalau seperti begini?